Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita dicatat oleh Allah menjadi amalan soleh. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Adam yang selalu mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 besertanya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan EBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang ada 4 bulan haram dalam Islam. Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita wajib mengetahui asal usul hari-hari besar Islam serta menghormatinya. Sebab kalau bukan kita sendiri yang menghargainya, siapa lagi? Salah satunya dari 12 bulan yang ada, terdapat bulan-bulan yang suci dan dimuliakan, di antaranya bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ketika menginjak bulan-bulan haram, hendaknya kita semangat dalam mengerjakan amal soleh dan berhati-hati juga dalam perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan lewat Quran di surat At-Taubah surat 9 ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahra, ialah 12 bulan. Bi kitabillahi, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Bala tadlimu, maka janganlah kamu zalimi bihina anfusakum, dirimu pada 4 bulan itu. Wa qatilul musyrikin, dan perangilah orang-orang musyrik kafatan semuanya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa alamu, ketahuilah, anallaha ma'al muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah
dalam 1 tahun ialah 12 bulan dengan mengikuti perputaran bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah sejak penciptaan alam ini. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya yakni 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram atau yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus, yaitu bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi syariat agamanya. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu, baik melakukan peperangan maupun perbuatan dosa lainnya, terlebih lagi dalam bulan yang 4 itu, karena dosanya akan dilipat gandakan. Namun larangan peperangan di bulan-bulan haram itu lalu dirasa atau dihapus hukumnya dengan firman-Nya, dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Di mana saja dan kapan saja mesti ketetapan dengan ke-4 bulan yang semestinya dilarang untuk berperang itu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. 1 Muharram adalah hari pertama tahun Hijriah. Betul ya? Mungkin hari ini 1 Muharram ya? Insyaallah ya. Di dalam bulan Muharram ada beberapa yang kita perlu dikaji atau perlu diibadahi. Pertama adalah tadi tanggal 1 Muharram, mengingat kita tanggal 1 bulan Hijriah. Kedua, ada tanggal 10 bulan Muharram, disebut juga hari Asyura. Keistimewaan tanggal 10 Muharram diterangkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan Bani Israil berpuasa sehari dalam setahun. Nah, di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu 1 tahun diwajibkan puasanya 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram. Di zaman Nabi Muhammad 1 bulan. Bedanya Pak? Nah, peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Di zaman Nabi Musa alaihissalam hanya 1 hari saja puasa dan setahun, hanya tanggal 10 bulan Muharram diabadikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Afdalu siyami ba'da Ramadana sahur al-Muharram, wa afdalu as-sholati ba'da fardhu sholatul lail. Afdalu siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan sahurul Muharram, adalah puasa pada bulan Allah sahur Muharram. Wa afdalu sholati, sedangkan sholat yang paling utama ba'da fardhu, sesudah sholat fardu, sholatul lail, sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1982. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala kepadanya, pahala 10.000 malaikat. Barang siapa puasa pada hari Asyura, maka akan diberi pahala 10.000 orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, serta 10.000 orang yang mati syahid. Kabitan tepat. Ada puasa moal. Ada pokoknya tanggal 10 bulan Muharram, kamu diberi tadi. Allah dari pahala 10.000 kebaikan malaikat dan 10.000 ibadah haji dan umrah. Nah, diberi Allah. Nah, tanggal 10 Muharram puasa. Dan orang yang 10.000 orang yang mati syahid. Barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1 derajat pada setiap rambut. Diusap anak yatim kurang, tapi beri pahala sebesar rambut yang ada di kepala anak yatim. Usap kurang tanah, usap anak yatim. Tara juga namanya. Maksudnya beres sedekah gitu kan, anak yatim. Mari diusap kurang. Hanya usap tanah. Sakapeun.
Barang siapa memberi muka puasa seorang mukmin pada malam Asyura, maka seolah-olah ia memberi buka puasa dan mengenyangkan perut segenap umat Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sungguh Allah mengistimewakan hari Asyura melebihi hari-hari yang lain. Beliau bersabda, ya. 10 Muharram dianggap hari besar Islam karena puasa hari itu banyak terjadi peristiwa penting. Dan hari kemenangan para pejuang penegak kebenaran pada hari itu telah terjadi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aras. Dijadikan arasnya terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat Jibril alaihissalam pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Lauh Mahfuz pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, anu sok nyatatkeun amal baik urang teh ya, amal baik jelek dicatat di Lauh Mahfuz tanggal 10 Muharram. Subhanallah. Hari pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam tanggal 10 bulan Muharram. Hari pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat pada tanggal 10 bulan Muharram. Hari pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, hujannya mulai kurang tinggal hujan. Tak terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Allah ceritakan. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubatnya diterima sehingga bersih dari dosa. Nah, tanggal 10 Muharram Nabi Adam sedang enjoy di surga dengan Siti Hawa, ya, subhanallah. Nah, karena setan tidak menginginkan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, senang-senang digoda. Akhirnya terwujud dan tergoda, diturunkan ke dunia gitu. Di balik itu ada hikmahnya. Namun akhirnya Nabi Adam di surga terus, mungkin tidak ada kita. Dengan hikmah kejadian tersebut, makanya ada kita. Maka Nabi Adam setelah memakan buah terlarang, gitu ya, diturunkan kemana? Ke dunia, bertaubat kepada Allah. Diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana dolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tanggal 10 diterima taubatnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sok udah bertobat pada 10 Muharram. Ya, ayeuna tobat-tobat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa ya. Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang tertinggi. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika banjir merendam umat yang zalim. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umatnya banyak yang zalim, tidak mau beribadah kepada Allah, banyak yang kafir. Akhirnya berdoa, ya Allah, semoga Engkau membasmi atau memusnahkan orang-orang kafir di muka bumi. Dengan kejadian tersebut banjir besar. Yang selamat hanyalah orang yang berada di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Malah putranya Kan'an terbawa tidak selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkanlah anak yang durhaka, kata Allah, walaupun kamu mencintainya, biarkan. Tanggal 10 bulan Muharram Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir besar tersebut. Luar biasanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pembakaran Raja Namrud. Saking kejamnya Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kenapa dibakar? Karena telah membasmi atau memusnahkan patung-patung yang besar, yang kecil, dimusnahkan oleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai tidak disatukan satu patung yang besar. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim, siapakah kamu? Siapakah yang sudah memusnahkan patung-patung? Tuh itu patung yang lebih besar, karena sudah disimpan kampaknya di dalam patung tersebut. Raja marah, tidak mungkin patung bisa menyembelih atau bisa memusnahkan
benda-benda atau berhala. Akibatnya ya dipanggillah, setelah dipanggil kumpulkan masyarakat, mengumpulkan kayu bakar, dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dan diselamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 10 bulan Muharram. Luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir setelah meringkuk beberapa tahun akibat fitnah Siti Juleha. Dibebaskan tanggal 10 Muharram. Luar biasanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yakub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebutaan yang dideritanya akibat berpisah dengan Nabi Yusuf sebagai putranya. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit. Kenapa? Nabi Ayub diderita oleh penyakit yang luar biasa 8 tahun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit kusta tersebut pada orang-orang jijik tidak mau mendekati Nabi Ayub. Akhirnya disembuhkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Luar biasa. Berapa tahun? 8 tahun sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus setelah berada di dalamnya selama 40 hari dan 40 malam di ikan paus. Coba ya. Diselamatkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Kalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut sampai hari kiamat. Bayangin Pak, 40 hari 40 malam di dalam perut. Karena di dalam perutnya tidak ada warung, tidak ada goes, tidak ada badminton, tidak ada pingpong yang di dalam perut 40 hari 40 malam. Wah, subhanallah ya. Bisa dibayangkan oleh kita ya. Kalau tidak dengan izin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin Nabi Yunus sampai hari kiamat. Dengan rahmat dan izin, karena sering beristighfar Nabi Yunus mengucapkan astagfirullahaladzim, akhirnya dikeluarkan dari ikan paus tersebut tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan para tentaranya. Di depannya ada laut, bingung Nabi Musa. Tidak daya, tidak upaya. Kata Allah, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu. Pukulkan tongkat. Dengan izin Allah, menjadi jalan 12 jalan. Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya berjalan terus. Sedangkan di belakang Raja Fir'aun dan berkata, dengan izin Allah Subhanahu wa taala diselamatkan Nabi Musa pada tanggal 10 bulan Muharram. Kesalahan Nabi Daud alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang besar pada tanggal 10 bulan Muharram. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, khususnya pada puasa Asyura, dengan keutamaan bisa menghapuskan dosa setahun pada masa lalu. Kita teruskan lagi banyak dosa, baik yang besar maupun yang kecil, ya. Nah, pada tanggal 10 Muharram, dosa setahun yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sanata allati qablahu. Puasa hari Asyura, sungguh aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1975. Ibnu Abbas radhiyallahu mengabarkan semangat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut sabdanya, ma ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra masyama yaumi fadlahu ala ghairil ahidal yaum
Asyura wa hadha syahr, yakni syahr Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW bersemangat puasa pada suatu hari yang lebih beliau utamakan di atas lainnya kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura, dan pada satu bulan ini yaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menganjurkan kepada yang melaksanakan puasa Asyura untuk melengkapi dengan puasa Tasu'a. Ya. Jadi ada dua, puasa Asyura tanggal 10, puasa Tasu'a tanggal 9. Tasu'a. Ya. Puasa pada tanggal 9 Muharram ini disyariatkan untuk menyelisihi syariat puasa Yahudi dan Nasrani. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkomentar, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Allah oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW pun menjawab, kalau begitu pada tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9. Dan beliau belum tiba tahun depan, namun Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Jadi baru diajukan oleh Rasulullah SAW, karena tahun depan kita melaksanakan tanggal 9. Beliau sudah meninggal dunia. Sebagai umatnya, laksanakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 10. Ya, itu di bulan Muharram. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan para sahabatnya, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan selainnya berkata, disunatkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 secara keseluruhan, karena Nabi SAW telah berpuasa pada hari ke-10 dan berniat puasa pada hari ke-9. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 hikmah disyariatkan puasa pada hari Tasu'a. Pertama, untuk menyelisihi orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Yang kedua, untuk menyambung puasa hari Asyura dengan puasa di hari lainnya, sebagaimana dilarang berpuasa pada hari Jumat saja. Yang ketiga, untuk kehati-hatian dalam pelaksanaan puasa Asyura, dikhawatirkan hilal berkurang sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan hitungan hari ke-9 dalam penanggalan, sebenarnya sudah hari ke-10. Nah, udahnya sok demi kehati-hatian tanggal 9 melaksanakan ibadah saum ya Tasu'a. Tanggal 10 hari Asyura, subhanallah, luar biasa ya. Ibnu Qayyim berkata, doa itu datang dari si fakir. Saat engkau terlelap tidur, boleh jadi pintu-pintu langit diketuk oleh peruhan doa yang memohon kebaikan untukmu. Doa itu datang dari si fakir yang pernah engkau tolong, dari orang lapar yang pernah engkau beri makan, dari orang sedih yang pernah engkau bahagiakan, dari orang yang pernah berpapasan denganmu dan engkau beri senyuman untuknya, atau dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Banyaklah berdoa di bulan Muharram. Hidup itu kadang tidak seperti yang diharapkan. Pingin manis, rasanya jadi pahit. Pingin gurih, jadinya jadi asam. Pinginnya hijau, jadinya coklat. Pinginnya ke kiri, jadinya ke kanan. Masuk itu. Mintanya begini, jadinya begitu. Bukankah kesalahan yang diberikan atas segala peminta? Sebaik-baik takdir yang disiapkan sama baik. Maka Allah berfirman, "Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Nikmat apa yang kau dustakan tahun yang lalu? Oh subhanallah, luar biasa. Tahun-tahun yang telah lalu kita banyak dosa, banyak nikmat, ya, yang jangan sampai kita lupakan. Marilah kita untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fi ala innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi azwajina wa barik lana fi ma'asatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi amalina. Ya Allah, berkahilah rezeki kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah-rumah kami, berkahilah umur kami, dan berkahilah urusan kami. Allahumma ksur sultana wa amarauna wa ulama'ina muslimin nasron ala azijan daiman. Ya Allah, tolonglah penguasa-penguasa kami, pemimpin kami, ulama-ulama kami sebagai pemimpin kaum muslimin dengan pertolongan yang kuat, banyak lagi abadi. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kami dengan keadaan Islam, akhirilah kami dengan membawa iman, akhirilah kami dengan akhir yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.